Bab 286. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang, Yang Xuan begitu besar sehingga banyak orang telah terbunuh olehnya. Sang juara Hou adalah gelar tertinggi, tetapi dia menginjak setumpuk tulang sebagai gantinya. Oleh karena itu, tidak dapat dihindari bahwa ada banyak orang yang ingin mengambil kepalanya setiap hari. Tetapi dia pasti tidak memiliki keluhan dengan orang-orang biasa. Tetapi bagaimana dia menjadi musuh bebuyutan kedua saudara lelaki dan perempuan itu? Yang Xuan mengangkat bahu tanpa daya, berjalan keluar dari bandara, naik taksi dan langsung menuju keluarga Chen. Anak muda, apa yang kamu lakukan di rumah Chen? Ketika sopir taksi mendengar bahwa dia akan pergi ke rumah Chen, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Apakah kamu tahu tentang menghadiri kejuaraan? Yang Xuan juga menjawab dengan santai, mencicit, tetapi tanpa diduga, sopir taksi itu tiba-tiba mengerem dan berkata dengan heran, "Apa, kamu akan menghadiri pertemuan kejuaraan?" Saat dia berbicara, dia melihat ke atas dan ke bawah ke arah Yang Xuan tanpa mengalihkan pandangannya. Yang Xuan bertanya-tanya mengapa pihak lain memiliki reaksi yang begitu besar, apa masalahnya. Sopir taksi itu menatap Yang Xuan untuk waktu yang lama. Kemudian dia berkata, "Anak muda, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Jangan marah. Keluarga Chen adalah keluarga terkenal di kota pegunungan kita. Pertemuan kemenangan yang diadakan setiap 3 tahun sekali adalah upacara besar. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam upacara besar ini memiliki status yang sangat penting, tetapi aku melihat gaunmu, saudaraku." Yang Xuan tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengatakannya dengan santai. Sebenarnya, aku akan berjalan-jalan di sekitar sini saja." "Oh, itu tidak masalah. Aku akan memberitahumu." Sopir taksi menyalakan mobil lagi. Dalam perjalanan, Yang Xuan dan pihak lainnya banyak berbicara tentang kemenangan Chen Jiahe. Sopir taksi itu sangat gembira. Dapat dilihat bahwa keluarga Chen memiliki pengaruh besar di kota pegunungan. Selama mereka adalah orang kota pegunungan, mereka tidak mengenal keluarga Chen. Pertemuan kejuaraan ini berbeda dari sebelumnya. Dikatakan bahwa keluarga Chen telah menghabiskan banyak energi kali ini. Tian Cai dan Dibao yang terkumpul selama ratusan tahun telah digunakan. Mereka akan membuka tungku pedang dengan kualitas paling tinggi. Mungkin mereka dapat membuka tungku pedang Tianji yang legendaris. Ini adalah acara besar. Hampir semua keluarga terkenal di kota pegunungan ikut serta di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memenangkan ujian keluarga Chen dan memperoleh hak untuk menggunakan tungku pedang sekali. Hanya kelas atas. Yang Xuan tampak sedikit bingung. Bahkan jika dia membuka tungku pedang Tianji, ada celah sejauh 18.000 mil dari tungku roh kelas atas yang dia butuhkan. Keluarga Chen memang keluarga paling terkenal di kota pegunungan itu. Alamat mereka adalah sebuah rumah besar, dengan luas setidaknya 4 lapangan sepak bola. Bangunannya antik, mewah, tetapi elegan. Seluruh keluarga Chen tinggal di rumah besar ini, di mana terdapat berbagai macam sekolah kedokteran, yang setara dengan sebuah daerah yang merdeka. Tempat pertemuan kejuaraan terletak di lapangan pengecoran pedang di sisi timur rumah besar itu. Pintu masuknya sudah lama penuh sesak. Berbagai macam mobil mewah dapat terlihat di mana-mana, seperti sedang menggelar pameran mobil. Namun, hanya sedikit orang yang bisa masuk, dan kebanyakan orang hanya menontonnya di luar. "Berhenti, apa?" Begitu Yang Xuan sampai di pintu, dia dihentikan oleh 2 penjaga yang galak. "Saya di sini untuk menghadiri pertemuan kejuaraan. Ini adalah surat pengantar." Yang Xuan menyerahkan surat pengantar Suman Hamer. Penjaga itu memeriksanya dengan saksama beberapa saat, lalu memberi jalan, "Masuklah." Tempatnya berada di lapangan pengecoran pedang di luar, dengan ruang terbuka di tengah dan tribun di sekelilingnya, yang agak mirip dengan gladiator. Yang Xuan dengan santai memilih posisi yang lebih baik untuk duduk. "Wah, mukamu pucat. Kamu bukan orang lokal kami." Seorang pemuda berkepala datar di sebelahnya berinisiatif untuk berbicara dengan Yang Xuan. Pria itu berpakaian bagus, tetapi dia sangat ramah. "Yah, aku datang dari Nanjiang." Yang Xuan mengangguk dan menjawab dengan santai. "Nanjiang sangat jauh. Sepertinya Dewi kita memiliki pesona yang luar biasa. Luke telah berkembang ke Nanjiang." Pria botak itu mendesah. "Dewi, Luke." Yang Xuan mendengar sesuatu yang membingungkan. "Bukankah ini puncak? Apa hubungannya dengan Dewi?" "Brengsek, semua orang adalah pria, jangan berpura-pura."
Pria berkepala datar itu mengalihkan pandangannya dan berkata, setiap kali keluarga Chen memenangkan kejuaraan, hal-hal yang mereka buka adalah harta karun langka. Kali ini, mereka menggunakan bahan-bahan alami dan harta karun bumi yang telah mereka kumpulkan selama 100 tahun, yang menghabiskan banyak tenaga. Aku tidak tahu harta karun seperti apa yang bisa mereka buka. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang ingin menggunakan tungku pedang ini secara gratis, tetapi hanya ada satu tempat. Penilaian yang ditetapkan oleh keluarga Chen sulit, dan hasil akhirnya ada pada keluarga-keluarga super itu. Orang-orang seperti kita sama sekali tidak punya harapan. Apakah kamu melihat begitu banyak orang di tempat itu? 95% dari mereka tidak datang untuk tungku pedang, tetapi untuk Dewi. Salah satu alasan untuk berpartisipasi dalam pertemuan puncak ini adalah untuk melihat kegembiraannya. Yang terpenting adalah melihat dari dekat Sang Dewi. Melihat ke pihak lain, pria berkepala datar itu melanjutkan, keluarga Chen sekarang memiliki dua harta. Yang pertama adalah resep rahasia mereka untuk membuat pedang, dan yang kedua adalah Nona Chen. Nona tertua dari keluarga Chen adalah wanita cantik yang terkenal. Matanya seperti kail. Jika Anda meliriknya sekilas, Anda harus mengaitkan hati pria itu. Pertemuan kejuaraan tahun ini, mata rantai pembukaan terakhir, dipimpin oleh Nona Chen Jiada. Dia harus menggunakan darahnya sebagai pemandu untuk membuka tungku pedang. Dalam proses ini, karena kontrol suhu yang mutlak dan aroma unik Nona Chen, dia harus mengenakan pakaian yang dingin. Lebih dari 95% pria di sini datang untuk ini hari ini. Hei, tidak, semakin Anda berpikir, semakin bersemangat Anda. Saya tidak tahan. Pria berkepala datar itu tersipu dan matanya bersinar hijau karena kegembiraan. Mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Yang Xuan juga sangat ingin tahu tentang Nona Chen yang besar, memikirkan wanita seperti apa dia dan bagaimana dia bisa membuat orang bersemangat seperti ini. Apa yang Anda maksud dengan berguling? Yang Xuan bertanya. Anda tidak mengerti. Pria berkepala datar itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata, Nona Chen adalah negara dan kota yang hebat. Kami hanya melihatnya. Kami sudah sangat puas. Namun, pria harus memiliki sesuatu. Setiap pria yang telah melihat Nona Chen harus menyelesaikannya sendiri ketika dia kembali. Jika tidak, dia akan menahannya sepanjang waktu dan menderita penyakit rambut. Saya cukup bagus. Setiap kali saya melihat Nona Chen, saya menyelesaikannya 7 atau 8 kali sendiri. Ada yang lebih sulit di lingkungan kami. Anak laki-laki itu pernah bertemu Nona Chen di mall. Hari itu, Nona Chen mengenakan rok pendek. Anak laki-laki itu hampir kehilangan jiwanya di tempat. Setelah kembali, dia menyelesaikannya lebih dari 100 kali selama seminggu. Kemudian dia langsung dibawa ke rumah sakit untuk diselamatkan. Apakah menurutmu sapi itu patah? Yang Xuan tertegun. Setelah bereaksi, dia dengan cepat tanpa sadar menggerakkan tubuhnya ke samping. Pamannya, orang-orang ini menjijikkan. Meskipun pria berkepala datar di sampingnya menganggapnya agak cabul, Yang Xuan tidak mengganggunya. Karena orang ini sangat ramah dan cukup terbuka. Sangat mudah bergaul dengan orang seperti ini. Selain itu, Yang Xuan dapat mempelajari lebih banyak tentang keluarga Chen dan konferensi pemenangan dari satu sama lain. Hei, kalian berdua, keluar dari sini. Pada saat ini, suara pria kaku tiba-tiba datang dari samping. Yang Xuan menoleh dan melihat seorang pria kekar menunjuk dirinya sendiri. Pembohong, siapa kamu? Aku akan pergi jika kamu membiarkanku pergi. Pria botak itu tidak senang dan berteriak. Pria kekar itu berkata dengan wajah dingin, apakah kamu perlu aku memintamu untuk pergi? Pembohong, siapa yang kamu takuti? Pria berkepala datar itu tidak menunjukkan kelemahan. Apakah kamu tahu siapa aku? Ayahku adalah Presiden Real Estate Rongtai. Beraninya kamu menyentuhku, desis. Kata-kata ini segera menarik perhatian beberapa orang di dekatnya. Melihat pria berkepala datar itu, matanya penuh dengan rasa iri dan hormat. Meskipun orang-orang yang memenuhi syarat untuk duduk di sini memiliki latar belakang dan identitas yang luar biasa, nama perumahan Rongtai terlalu keras. Seluruh kota pegunungan, pengembang perumahan terbesar. Tanpa diduga, pria ini adalah putra dari keluarga presiden perumahan Rongtai. Kenapa? Kau tahu, keluar dari sini. Pria berkepala datar itu mendongak, berbalik dan tersenyum pada Yang Xuan, jangan khawatir, aku di sini. Kita bisa duduk di mana saja yang kita inginkan. Ayahku punya banyak uang, dan tidak ada yang bisa melakukan apapun padaku.
Yang Xuan juga menanggapi dengan senyuman. Dia telah melihat banyak orang memamerkan kekayaan mereka, tetapi pria berkepala datar itu memamerkan kekayaannya tidak membuat Yang Xuan jijik. Setidaknya orang ini ramah, tidak sombong, dan terus terang. Pop, namun tanpa diduga, pria kekar itu tiba-tiba menamparkan wajah pria berkepala datar itu. Pria botak itu tertegun. Setelah bereaksi, dia berkata dengan marah, berbaring di slot, kau berani memanggilku, tunggu, aku akan memanggil ayahku. Baiklah, itu yang terbaik. Pada saat ini, suara seorang pria yang agak feminin tiba-tiba terdengar dari samping, kalau kamu tidak mengajari, itu salah ayahmu. Kalau kamu begitu bodoh, biarlah ayahmu yang dihukum untukmu. Dengan suara ini, seorang pria muda yang mengenakan jas putih, dengan tubuh yang jenjang dan temperamen feminin datang perlahan. Kun Shao, melihat orang ini, semua orang di sebelahnya segera berdiri dan menyapa dengan hormat. Ketika pria berkepala datar itu saling melihat dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggerakkan sudut mulutnya dengan keras dan tergagap. Kun Shao, bagaimana mungkin itu kamu? Kun Shao Leng bergumam, ada apa? Apakah sulit bagiku untuk memindahkan kursi sekarang? Tidak. Pria berkepala datar itu buru-buru berkata, aku tidak tahu itu Kun Shao. Kau ingin duduk di sini? Kami akan memindahkan tempat duduk untukmu sekarang. Sambil berbicara, dia menyeret Yang Xuan pergi. Mereka berpindah tempat duduk jauh dari Kun Shao. Pria berkepala datar itu duduk terengah-engah, dengan keringat dingin di dahinya. Aku menyekanya, aku hampir membuat masalah besar tadi. Pria botak itu mendesah. Yang Xuan berkata sambil tersenyum, bukankah ayahmu sangat baik? Apa yang kau takutkan padanya? Hei, kau orang asing. Aku khawatir kau tidak tahu betapa kuatnya Kun Shao. Pria berkepala datar itu mendesah, ayahku memang punya sedikit uang di tangannya. Hanya sedikit orang yang berani menyentuhku, hanya di kota pegunungan. Tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Nakun. Bisnis mereka jauh lebih baik daripada keluargaku. Di tahun-tahun awal mereka semua kehilangan akal. Ini bukan apa-apa. Yang paling mengerikan adalah latar belakang keluarga Kun Shao. Apakah kau tahu siapa pendukung mereka? Yang Xuan bertanya, siapa dia? Pria berkepala datar itu melihat sekeliling dan memastikan tidak ada yang memperhatikannya. Kemudian dia mendekatkan kepalanya ke telinga Yang Xuan dan berkata dalam tenggorokannya, juara Hulk. Apa? Kamu bilang latar belakangnya adalah juara Hulk? Yang Xuan terkejut. Dia tidak mengenal Kun Shao tadi. Kapan dia menjadi pendukungnya? Berbaringlah, pelankan suaramu. Pria berkepala datar itu gemetar dan berkata dengan suara rendah, kamu tidak ingin mati. Di mana kamu bisa mengatakan tabu juara Hulk? Yang Xuan bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu bahwa pendukungnya adalah sang juara? Pria berkepala datar itu berkata, ini bisa saja salah. Selama orang-orang di kota pegunungan tahu, hubungan antara keluarga Kun Shao dan juara Hulk sangat kuat. Dia telah menemui beberapa masalah sebelumnya, dan juara Hulk maju untuk membantu menyelesaikannya. Yang Xuan merasa sedikit pusing. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke kota pegunungan. Kapan dia membantu orang menyelesaikan masalah mereka? Apakah sulit bagi seseorang untuk menipu atas namanya sendiri? Semuanya, diamlah. Pertemuan kejuaraan akan segera dimulai. Pada saat ini, keluarga Chen keluar dan mengumumkan dengan keras. Seluruh aula pertemuan segera menjadi sunyi. Selanjutnya, mari kita sambut Chen Longtai, kepala keluarga Chen. Tuan rumah mengumumkan dengan keras. Kemudian sekelompok keturunan keluarga Chen dengan seragam hitam masuk dalam dua baris dari pintu, berbaris rapi di kedua sisi karpet merah. Seorang pria parubaya dengan pelipis putih tetapi mata yang sangat sehat dan bersemangat didorong keluar di kursi roda. Kepala keluarga Chen cacat, Yang Xuan berkata dengan santai. Berbaringlah, pelankan suaramu. Pria berkepala datar itu dengan cepat menekan suaranya dan berkata, mengapa kamu begitu marah? Aku tidak mampu memprovokasi Kun Shao, aku juga tidak mampu memprovokasi keluarga Chen. Jangan lihat Chen Longtai di kursi roda, tetapi apakah dia perlu berjalan? Tidak peduli apa yang ingin dia lakukan, cukup satu kata dan satu tatapan saja. Jika dia mendengarmu mengatakan dia cacat, dia harus mengulitimu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu saat itu. Jangan bicara, tonton saja dengan tenang. Yang Xuan mengangkat bahu tak berdaya. Setelah Chen Longtai menyampaikan pidato pembukaan yang lebih resmi, Lang berkata, seperti yang kita semua tahu,
konferensi pemenang ini adalah yang paling melelahkan dari keluarga Chen kita dalam hampir 1 abad. Seperti biasa, setelah tungku pedang pergi nanti, akan ada kuota bagi mereka yang hadir untuk mendapatkan hak menggunakan tungku pedang 1 kali. Tetapi kuotanya terbatas. Hanya mereka yang memenangkan ujian yang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan hak menggunakan tungku pedang. Selanjutnya, izinkan aku memberitahu kalian aturannya. Penilaian ini sangat sederhana dan langsung. Sebelum membuka tungku, semua individu atau kelompok yang ingin memperjuangkan kesempatan ini dapat mengirim orang ke arena tantangan. Siapapun yang dapat mengalahkan para pahlawan dan bertahan di arena tantangan sampai akhir, bahkan jika siapapun yang menang. Sekarang saya umumkan bahwa penilaian dimulai. Dengan pengumuman Chen Longtai, lebih dari selusin pemilik keluarga yang sudah tidak terkendali tidak sabar untuk mengirim klan atau pengawal paling cakap dalam keluarga. Untuk sementara waktu, bagian bawah menjadi satu, dan banyak ahli mulai menangkap anak-anak yang tepat dan bertarung dengan sengit. Orang-orang ini adalah yang paling mampu bertarung di semua keluarga besar, jadi pemandangannya sangat menakjubkan. Aneh, pada saat ini, pria botak itu tiba-tiba berkata, "Apa yang aneh?" Yang Xuan bertanya-tanya. Pria berkepala datar itu menyentuh dagunya dan berkata, "Mengapa tidak ada gerakan apapun di sana?" Yang Xuan menoleh dan melihat Kun Shao mengenakan setelan jas putih duduk di kejauhan. Benar saja, dia bersandar di kursi dan memejamkan mata. Tidak ada gerakan sama sekali. Mungkin dia tidak tertarik dengan tungku pedang. Yang Xuan berkata dengan santai. Tidak masuk akal. Pria berkepala datar itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak tahu Kun Shao. Selama dia muncul, dia pastilah protagonisnya. Karena dia datang hari ini, apakah dia tertarik dengan tungku pedang atau tidak, tidak ada alasan untuk tidak campur tangan dalam hal-hal seperti itu. Kurasa dia pasti memegang sesuatu yang lebih besar. Mari kita lihat dulu." Yang Xuan berkata dengan samar bahwa dia tidak tertarik dengan apa itu Kun Shao. Dia hanya memegang secercah harapan terakhir dan menantikan upacara pembukaan nanti dan apakah dia bisa membuka tungku pedang yang layak. Pertarungan segera berakhir. Pemenangnya adalah seorang anak dari keluarga seni bela diri. Pria itu berusia sekitar 30 tahun dan memiliki fisik yang kuat. Tiba-tiba, pelipisnya terangkat tinggi, matanya seperti listrik, dan tinjunya sangat kuat. Begitu perang dimulai, dia memiliki keunggulan yang sangat besar. Setelah pertempuran yang sengit, orang yang paling ringan yang pernah bertarung dengannya mengalami beberapa patah tulang, tetapi dia tidak terluka. Sial, tidak heran. Pria berkepala datar itu menepuk pahanya, tidak heran Kun Shao tidak bergerak ke sana. Ternyata memang begitu. Yang Xuan berkata dengan aneh, "Ada apa?" Pria berkepala datar itu menunjuk ke pemenang di lapangan dan berkata, "Pria ini adalah satu-satunya anggota keluarga seni bela diri di kota pegunungan kita. Keluarga mereka telah hidup menyendiri di pegunungan selama bertahun-tahun dan hanya memiliki sedikit kontak dengan dunia luar untuk berlatih seni bela diri. Tanpa diduga, mereka keluar dari gunung kali ini. Aku pernah melihat pria di bawah. Namanya Liu Chongyuan. Dia adalah ahli seni bela diri paling berkualitas di keluarganya. Dia sangat kuat sebelumnya. Sekarang tampaknya dia telah menembus ranah master seni bela diri. Betapapun kuatnya keluarga Kun Shao, mereka tidak bisa melakukan apa-apa tentang pertarungan 1 lawan 1 dan saling pukul. Diperkirakan Kun Shao takut kehilangan muka, jadi dia hanya berdiri diam. Apa itu Master Wu Dao? Asteris. Melihat fisikmu, kamu pasti bukan seniman bela diri. Biarkan aku memberimu beberapa ilmu pengetahuan populer. Pria berkepala datar itu juga pria yang berhati hangat, menjelaskan, seni bela diri dibagi menjadi beberapa tingkatan, termasuk Master Seni Bela Diri, Master Seni Bela Diri, Santo Bela Diri, dan terakhir Master Jidao. Yang Xuan tidak tertarik dengan hal-hal yang berantakan ini dan berkata dengan santai, "Jadi orang itu tidak terlalu bagus. Itu adalah level kedua dari belakang. Kau tahu Wall." Pria berkepala datar itu mengalihkan pandangannya dan berkata, "Tidak mudah menjadi seniman bela diri tingkat pemula. Senang memiliki satu dari puluhan ribu orang biasa. Ahli seni bela diri dan ahli seni bela diri dalam pengertian tradisional berbeda dari langit dan bumi. Biarkan aku memberitahumu, sabuk emas di TV itu hanya bisa menjadi hitungan detik ketika mereka bertemu dengan ahli seni bela diri. Ketika kau menjadi ahli seni bela diri, itu adalah level baru. Seorang ahli seni bela diri dapat membunuh setidaknya selusin ahli seni bela diri.
Sekarang kau tahu apa yang dimaksud dengan ahli seni bela diri. Keluarga Liu adalah keluarga seni bela diri. Dari periode Republik Tiongkok hingga sekarang, hanya ada dua ahli seni bela diri. Satu adalah kakek buyut Liu Chongyuan dan yang lainnya adalah Liu Chongyuan. Pria berkepala datar itu gembira, tetapi Yang Xuan tidak bisa menangis atau tertawa. Aku pikir masyarakat orang biasa benar-benar membosankan, dan efektivitas tempur mereka sangat lemah, tetapi mereka harus meluruskan hal-hal yang berantakan ini. Adapun Liu Chongyuan, dari apa yang baru saja dia katakan, jika dia bertemu dengannya, Yang Xuan akan menggerakkan ibu jarinya. Tuan Chen, saya telah lulus ujian. Silakan nyalakan kompor. Liu Chongyuan membungkuk kepada Chen Longtai dengan bangga di matanya. Keluarga mereka telah hidup menyendiri di pegunungan selama lebih dari 10 tahun dan mengabdikan diri untuk mengembangkan seni bela diri. Liu Chongyuan akhirnya berhasil menembus alam master seni bela diri tahun lalu. Dia terutama ingin mendapatkan hak untuk menggunakan tungku pedang sekali dan menempa beberapa pedang kelas atas untuk mempersenjatai anggota keluarganya dan membawa keluarganya ke tingkat yang baru. Chen Longtai mengangguk dan berkata, saya tidak melihat Anda selama lebih dari 10 tahun. Saya tidak menyangka bahwa Anda telah menembus alam master seni bela diri. Selamat, menurut aturan, mulai tungku sekarang. Anda memiliki hak untuk menggunakan tungku pedang selama 7 hari. Terima kasih, Tuan Chen. Mata Liu Chongyuan penuh dengan kegembiraan. 7 hari, ditambah dengan tungku pedang kelas atas, sudah cukup untuk membuat lebih dari 10 pedang kelas atas. Chen Longtai memberi isyarat kepada seorang pelayan di sebelahnya. Pelayan itu segera mengumumkan dengan suara keras, ada upacara pembukaan tungku di bawah. Nona Chen, silakan, Chen Xiaozui. Wow, begitu dia mengatakan ini, para penonton bersorak. Bohong, bohong, akhirnya menunggu sampai saat ini, bohong, aku lupa membawa tisu toilet. Pria berkepala datar itu begitu gembira sehingga dia menari dengan cahaya hijau di matanya. Dewi, Dewi, Dewi kita akan keluar. Chen Xiaozui, itu nama yang sangat istimewa. Yang Xuan juga penasaran dengan Chen Xiaozui dan menatap pintu masuk dan keluar dengan penuh minat. Dua baris anggota keluarga Chen muda yang mengenakan rok biru muda memimpin dalam berjalan keluar, dengan langkah ringan dan kecantikan nasional, yang segera membangkitkan sorak-sorai keras dari seluruh penonton. Kemudian, seorang wanita mengenakan bra putih, pinggang ramping dan bahu harum, dan rok tule putih tembus pandang keluar perlahan. Penonton tiba-tiba terdiam, semua orang menatap wanita itu, dan hewan jantan yang tak terhitung jumlahnya tersentak dan mengeluarkan air liur. Dia benar-benar cantik luar biasa. Dengan mata besar, daging es dan tulang giok, rambut hitam seperti air terjun, selendang dan sosok tinggi, itu sempurna. Terutama temperamennya, begitu dia muncul, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menenangkan sekelilingnya, anggun dan bermartabat, tetapi dia tidak kehilangan sedikit pun pesonanya. Bahkan Yang Xuan tertegun sejenak, tetapi segera menunjukkan senyum main-main. Nona Chen ini adalah wanita berpakaian putih yang ditemuinya di pesawat hari ini. Hanya dalam 1 menit, sekelompok hewan jantan, termasuk pria berkepala datar, diminta berlari menuju kamar mandi dengan tisu toilet. Untuk sementara waktu, kamar mandi itu penuh sesak. Meskipun Yang Xuan tidak terlalu berlebihan, dia tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Meskipun Sunan dan Xiaozi juga sangat cantik, jika hanya dari segi penampilan, mereka setara dengan Chen Xiaozui. Namun, gaya mereka berbeda. Dibandingkan dengan Sunan dan Xiaozi, mata musim gugur Chen Xiaozui tampak memiliki kaitan dengan sentuhan pesona yang menggetarkan jiwa. Hal semacam ini adalah yang paling tidak bisa ditolak oleh pria. Silakan kembali ke tribun dengan cepat dan upacara pembukaan akan segera dimulai. Chen Longtai membuat pengumuman yang canggung. Tentu saja, dia tahu mengapa hewan jantan ini berlari ke kamar mandi. Namun, dia tidak tahu apakah harus bangga atau marah ketika dia bertemu dengan hal seperti itu. Sekitar 10 menit kemudian, sekelompok hewan jantan kembali ke tribun dengan wajah memerah. Apakah kalian ingin pergi ke kamar mandi? Aku punya tisu toilet. Pria berkepala datar itu berkata dengan antusias kepada Yang Xuan. Yang Xuan dengan cepat menggerakkan pantatnya ke samping dan memaksakan senyum yang sangat tidak wajar. Tidak, simpan saja untuk dirimu sendiri. Sebelum upacara pembukaan, ada serangkaian ritual dan proses yang rumit. Membakar dupa, menyembah leluhur, Setiap item diselesaikan oleh Chen Xiaozui sendiri.
Tidak dapat dihindari untuk membuat beberapa gerakan membungkuk atau membungkuk untuk memanjakan mata hewan jantan di tribun. Untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian, Chen Longtai langsung mengirim pengawal Chen untuk memblokir kamar mandi, yang membuat sekelompok hewan jantan tercekik. Nona Chen, bisakah Anda menyalakan kompor? Liu Chongyuan tidak sabar. Chen Xiaozui mengangguk dan berjalan ke tengah pertemuan. Di mana ada adop bundar seukuran lingkaran tengah lapangan basket, tungku pedang disegel di bawahnya. Tunggu, pada saat ini, suara samar tiba-tiba datang dari tribun. Kun Shao, mengenakan setelan jas putih, melompat turun dari tribun, melangkah maju dan berkata pelan kepada Liu Chongyuan, "Kamu, keluar dari sini." Kenapa? Liu Chongyuan lahir di keluarga seni bela diri. Dia juga menerobos ranah master seni bela diri dan tidak takut pada Kun Shao. Saya adalah pemenang terakhir dalam penilaian ini. Menurut aturan, siapa yang mengatakan kamu adalah pemenang terakhir? Kun Shao berkata dengan senyum tipis, kami keluarga yang belum berpartisipasi. Apakah kamu pemenangnya? Marga Kun Shao adalah Yang dan nama tunggalnya adalah Kun. Ketika dia berbicara, suaranya sedikit serak. Setelah mengatakan itu, dia menatap Chen Xiaozui dari atas ke bawah dengan tatapan yang sangat rakus. Nona Chen, apakah menurutmu begitu? Chen Xiaozui tampaknya membenci pria di depannya. Sedikit mengernyit, maaf, penilaian sudah selesai, silakan kembali ke tribun. Apakah kamu mendengarku? Keluar dari sini sekarang. Meskipun Liu Chongyuan mengabdikan dirinya untuk berkultivasi seni bela diri, dia juga pria yang kuat. Kakinya lemas saat melihat Chen Xiaozui. Dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk tampil sebaik ini. Dasar sampah, apa kau menemaniku mengucapkan kata-kata seperti itu? Kun Shao menatap Liu Chongyuan dengan dingin, ada apa? Aku takut, aku tidak berani bersaing dengan kita. Dasar kentut, Liu Chongyuan marah. Aku tahu keluargamu punya karir yang hebat, tapi ini adalah kompetisi bela diri. Jika kau tidak menerimanya, aku akan bertarung denganmu satu persatu dan membiarkanmu memegang satu tangan. Jika kau bisa menyentuhku, aku akan kalah. Nona Chen, menurut aturan, saya berhak untuk terus menerima tantangan. Tunggu sebentar, saya akan membereskan orang yang tidak tertib itu terlebih dahulu, kata Liu Chongyuan dengan marah. Chen Xiaozui di sebelahnya menggelengkan kepala dan mendesah. Kungfu Liu Chongyuan benar-benar hebat, tetapi dia telah berkonsentrasi pada kultivasi seni bela diri sejak kecil. Dia tidak peduli dengan urusan dunia. Dia masih terlalu sederhana dalam perasaan manusia dan kecanggihan duniawi. Dalam beberapa kata, dia jatuh dalam metode Kun Shao. Oh, oke, kalau begitu saya akan bermain dengan Anda. Kun Shao tersenyum, Tuan Zhao, giliran Anda untuk muncul. Suara itu jatuh, dan tiba-tiba bayangan abu-abu menyapu turun dari tribun. Metode tubuh begitu cepat sehingga mata telanjang hanya dapat melihat bayangan sisa. Dalam sekejap mata, ia menyapu di sebelah Kun Shao. Dengan pandangan sekilas, ternyata itu adalah seorang lelaki tua dengan kemeja kain abu-abu panjang. Bagaimana mungkin dia? Pria berkepala datar itu berseru. Apakah Anda mengenal pria ini? Yang Xuan bertanya dengan santai. Pria berkepala datar itu mengangguk dan berkata, Presiden grup Qingshan datang ke kota pegunungan beberapa tahun yang lalu. Dia juga seorang seniman bela diri, tetapi dia tidak tahu di tahap mana dia berada. Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya dengan cepat mendapatkan pijakan yang kokoh dengan semua kungfu saya. Kemudian, saya menginjakkan kaki di dunia bisnis, terjun ke bisnis dengan sepenuh hati, mengundurkan diri dari Wulin dan menjadi pengusaha sejati. Saya tidak bertanya tentang urusan di Jianghu lagi. Tanpa diduga, Kun Shao bahkan merayunya dan membiarkannya kembali ke Jianghu. Tampaknya keluarga Kun Shao lebih kuat dari yang diharapkan. Itu layak untuk dilihat. Seluruh kota pegunungan mengetahui legenda lelaki tua berjubah abu-abu. Jadi tidak hanya pria berkepala datar yang terkejut di tribun, tetapi semua orang sedikit terkejut. Bukankah kalian telah keluar dari Jianghu? Liu Chongyuan juga saling mengenali. Orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum, grup puncak benteng kita telah dimasukkan ke dalam komando Kun Shao. Sekarang aku hanya seorang penjaga di sekitar Kun Shao. Jangan bicara omong kosong, lihatlah usiamu yang masih muda. Jika kamu mengambil inisiatif untuk berhenti, aku tidak akan menyakitimu hari ini. Kentut, Liu Chongyuan menjadi marah dan tidak tahan dengan rangsangan orang lain. Jangan bicara omong kosong dan bergerak.
Orang tua berjubah abu-abu itu tersenyum tenang, demi generasi mudamu, aku akan memberimu 3 gerakan. Ah, Liu Chongyuan sendiri adalah anak yang cerdas. Dia merasa telah sangat dipermalukan. Seluruh orang menjadi gila. Pergilah ke neraka. Tinju lurus yang tajam tiba-tiba menghantam lawan. Orang tua berjubah abu-abu itu melesat dengan lembut, dan pukulannya langsung kosong. Kemudian, pukulan backhand Liu Chongyuan adalah 2 pukulan lagi. Pria tua berjubah hijau itu meletakkan tangannya di punggungnya dan tersenyum di wajahnya. Setiap pukulan hanya menyelinap melalui pakaiannya. Setelah 3 gerakan, wajah Liu Chongyuan berubah drastis. Dia mencoba yang terbaik dalam 3 pukulan ini, tetapi pihak lain lolos. Dia tidak pernah mengharapkan celah seperti itu. Kamu menang, aku menyerah. Liu Chongyuan membuat pilihan yang paling tepat. Tepat saat dia hendak pergi, Kun Shao tiba-tiba berkata dengan dingin, tidak semudah itu untuk ingin pergi. Suara itu jatuh, dan pria tua berjubah hijau itu bergerak dan menamparkan dada Liu Chongyuan. Liu Chongyuan dengan cepat menangkis dengan kedua tangannya. Tetapi telapak tangan ini tampaknya lembut dan lemah, tetapi sebenarnya menyembunyikan kekuatan gelap yang kuat. Dengarkan saja bunyi klik, sebuah kekuatan menyusup di sepanjang 7 meridian dan 8 pembuluh darah Liu Chongyuan, dan secara langsung menghancurkan tulang-tulang kedua lengannya. Ah! Kedua lengan Liu Chongyuan mengangkat bahu dan menarik dengan lembut, dan berteriak kesakitan di tanah. Siapa yang ingin menantang? Kun Shao melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang berani berdiri. Nona Chen, tolong nyalakan kompor. Saya juga ingin melihat seperti apa tungku harta karun legendaris keluarga Chen yang paling banyak menghabiskan tenaga dalam sejarah. Kun Shao tersenyum pada Chen Xiaozui. Meskipun Chen Xiaozui sangat marah, dia tidak punya cara lain. Meskipun Kun Shao sombong dan mendominasi, Liu Chongyuan secara pribadi setuju untuk menerima tantangan tadi, dan Kun Shao tidak melanggar aturan. Tetapi Chen Xiaozui sangat muak dengan pria di depannya. Jika Anda menghitung keluhan antara kedua keluarga, Anda harus mengatakannya. Namun, menurut aturan, dia hanya dapat memilih untuk membuka tungku. Pergi ke adop bundar, tusuk jari Anda dengan jarum dan peras setetes darah. Adop itu tiba-tiba berubah menjadi merah dan bergoyang. Segera, ada retakan di tengah adop, dan itu mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat. Wajah keluarga Chen berubah drastis. Bagaimana ini bisa terjadi? Sesaat kemudian, kabut darah yang kuat keluar, dan bau darah lebih kuat di sekitarnya. Seluruh tempat itu seperti direndam dalam kendi darah, dan seseorang mulai muntah. Kabut darah menyebar, dan semua orang tercengang ketika mereka melihat apa yang muncul di tanah benda yang dibuka tidak semenarik yang dipikirkan orang. Ternyata itu adalah tungku berkarat. Kelihatannya rusak. Itu bukan tungku pedang, melainkan sepotong besi tua yang dibenci oleh tempat pembuangan sampah. Terjadi keributan. Keluarga Chen mengklaim bahwa upacara pembukaan ini adalah yang paling menghabiskan energi dan melelahkan dalam hampir 1 abad, dan mengklaim bahwa kualitas tungku pedang setidaknya berada di permukaan tanah. Apakah seperti itu kelihatannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Chen Longtai membelalakkan matanya, dan semua anggota keluarga Chen tercengang. Pemandangan di depan mereka adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Hahaha. Kun Shao tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan menunjuk ke tungku pedang berkarat, hanya itu. Keluarga Chenmu menghabiskan beberapa sen untuk itu dari tempat pembelian sampah. Bukankah itu berarti bahwa ini adalah upacara pembukaan keluarga Chenmu yang paling menghabiskan energi dan waktu dalam 100 tahun terakhir? Bukankah itu berarti bahwa tingkat terendah juga merupakan kualitas tertinggi? Setelah beberapa lama diejek, Kun Shao menoleh, melotot ke arah Chen Longtai dan berkata dengan suara yang dalam, Chen Longtai, semua orang yang datang ke sini hari ini bermartabat. Apakah Anda memanggil semua orang ke sini hanya untuk melihat sepotong besi tua seperti itu? Apakah keluarga Chen Anda sama sekali tidak peduli dengan orang lain? Apakah Anda pikir Anda adalah satu-satunya penguasa kota pegunungan dan yang lainnya adalah semut pengganggu? Anda jelas mencoba mempermainkan semua orang. Apa hati Anda? Jika masalah ini dipublikasikan, kemana wajah kita akan pergi? Kalimat ini secara langsung membangkitkan kemarahan publik. Ini terlalu berlebihan. Apa maksud keluarga Chen Anda? Apakah Anda tidak bermaksud mempermainkan kami? Apakah mereka satu-satunya keluarga Chen di seluruh kota pegunungan? Keluarga Chen harus memberikan penjelasan yang masuk akal. Setiap orang yang memenuhi syarat untuk duduk di rapat hari ini memiliki latar belakang yang luar biasa.
Semua orang merasa sangat terhina dengan pernyataan Kun Shao. Silakan santai saja, Kun Shaolang berkata, hari ini, keluarga Chen menghina kita seperti itu. Kita harus membiarkan mereka memberikan penjelasan yang masuk akal. Kalau tidak, wajah apa yang akan kita tunjukkan di masa depan? Jika kamu bisa percaya padaku, aku akan membuat keputusan untukmu. Kerumunan itu langsung setuju, Kun Shao, kami bisa percaya padamu. Hari ini kami semua mendengarkanmu. Katakan saja bagaimana melakukannya. Kun Shao menoleh dan bersenandung dingin pada Chen Longtai. Chen Longtai, apa pendapatmu tentang ini? Tidak begitu. Chen Longtai terbakar dengan kecemasan. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan membuka hal seperti itu hari ini. Itu hanya kecelakaan, dan kami tidak menyangka akan seperti ini. Harap tenang dan beri kami waktu. Saat kami mengetahui kebenarannya, kami akan. Tuan Chen, sudah waktunya untuk bertindak. Apakah Anda masih menggunakan strategi menunda-nunda? Kun Shao mencibir, Anda tidak perlu memeriksa kebenarannya. Biarkan saya membantu Anda membicarakannya. Dalam beberapa tahun terakhir, keluarga Chen Anda telah menjadi sombong dan membesar-besarkan diri sendiri. Anda pikir seluruh kota pegunungan didominasi oleh keluarga Anda, dan yang lainnya seperti rumput mustard dan semut. Jadi, Anda pergi ke tempat pengumpulan sampah dan mengambil sepotong sampah. Anda menggunakan kesempatan ini untuk dengan sengaja menghina semua orang. Tujuannya adalah untuk memberitahu semua orang bahwa seluruh kota pegunungan adalah sampah kecuali keluarga Chen Anda. Tidak, bukan seperti itu. Chen Longtai dengan cepat menjelaskan. Diam, Kun Shao berteriak dengan marah, jangan bicara omong kosong. Chen Longtai, hari ini Anda harus berlutut dan memukul 3 kepala untuk semua orang, jika tidak, ini tidak akan berakhir. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang yang baru saja membuat banyak keributan segera terdiam. Berlutut, 3 pukulan, meskipun keluarga Chen telah bertindak terlalu jauh dalam masalah ini, pihak lain adalah Chen Longtai. Kun Shao, apakah ini terlalu berlebihan? Lagi pula, keluarga Chen tidak mudah diprovokasi. Yang Kun, jangan bertindak terlalu jauh. Chen Xiaozui berkata dengan wajah dingin, menurutmu apa ini? Tidak peduli siapapun yang berada di belakang keluarga Yangmu, apakah kamu ingin keluar hidup-hidup hari ini? Ketika suara itu jatuh, ratusan pengawal keluarga Chen bergegas dari segala arah dan mengepung Kun Shao di tengah. Hehe, apakah ini mengancamku? Tetapi dia tidak mau. Kun Shao tidak menunjukkan rasa takut dan berkata dengan lemah, baiklah, aku akan melihat bagaimana keluarga Chen-mu membuatku tidak dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini. Kamu memaksaku. Sentuhan dingin melintas di mata Chen Xiaozui. Meskipun juara Hou berada di belakang Kun Shao, keluarga Chen harus memberinya sedikit muka pada hari kerja. Tetapi keluarga Chen juga merupakan salah satu keluarga terbesar di kota pegunungan. Mereka tidak punya pilihan lain ketika mereka dipaksa untuk melakukannya. Turunkan dia, Chen Xiaozui berteriak dingin. Tetapi setelah memberi perintah, saya menemukan bahwa tidak ada gerakan di sekitar. Apakah kau tuli? Aku memintamu untuk menjatuhkannya. Chen Xiaozui berkata dengan marah lagi. Namun, masih tidak ada gerakan di sekitar pengawal keluarga Chen. Kun Shao tertawa, Chen Xiaozui, kurasa kalian benar-benar melayang dalam 2 tahun terakhir. Apakah kalian benar-benar berpikir bahwa kalian adalah putri abadi? Sejujurnya, kalian hanyalah mainan di mata Kun Shao-ku. Hari ini, aku akan membiarkan kalian melihatnya dengan saksama. Apa kabar keluarga Chen? Semua orang mendengarkan perintah dan segera mengendalikan tempat. Begitu suara Kun Shao jatuh, para pengawal keluarga Chen segera bubar dan menguasai seluruh tempat. Kau, Chen Xiaozui sedikit mengernyit di sudut mulutnya. Kun Shao tertawa. Sejujurnya, para pengawal keluarga Chen-mu ini adalah orang-orang pintar, jadi mereka telah lama memilih untuk mengikutiku. Sekarang mereka semua dari keluarga Yang. Begitu suara itu jatuh, para pengawal keluarga Chen melepas tanda bersulam, Chen, di dada mereka, mengeluarkan ban lengan bersulam, yang dari saku mereka dan menggantinya. Untuk sesaat, pengawal keluarga Chen tiba-tiba menjadi pengawal keluarga Yang. Apa kau akan memberontak? Chen Longtai menjadi marah. Kapten, pengawal keluarga Chen mencibir, Tuan Chen, aku minta maaf. Dia yang tahu urusan terkini adalah pahlawan. Sebaiknya kau jujur hari ini, kalau tidak jangan salahkan saudara-saudara karena tidak membaca cinta lama.
Adegan berubah drastis dalam sekejap. Tuan, Nona, cepat pergi. Namun, banyak pengawal setia keluarga Chen dan beberapa anak kungfu dari keluarga Chen maju ke depan. Namun, ada perbedaan kekuatan yang besar. Tak lama kemudian, mereka dengan mudah dirobohkan oleh lelaki tua berjubah abu-abu di sebelah Kun Shao. Ratusan pengawal keluarga Chen yang memberontak bahkan tidak perlu bertarung. Tuan Chen, apakah menurutmu aku ingin kau berlutut, atau aku membantumu berlutut? Kun Shao berkata dengan dingin. Apakah ini semua tentangmu? Di sebelah Chen Xiaozui, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Pertama, tanpa diduga, tungku yang rusak dibuka. Kemudian Kun Shao berdiri dan memimpin keadilan bagi rakyat, dan kemudian pengawal keluarga Chen memberontak secara kolektif. Dalam waktu kurang dari 10 menit, keluarga Chen benar-benar kehilangan kekuasaan. Dan semua ini tidak dapat diselesaikan dalam 1 atau 2 hari. Dapat dilihat bahwa ini adalah konspirasi besar dan telah terjadi sejak lama.